Deklarasi 1 juta KTP untuk Ahok beberapa waktu yang lalu seakan memuluskan jalan bakal calon gubernur yang juga merupakan gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, untuk maju dalam jalur perseorangan. Jalur perseorangan memang menjadi pilihan Ahok sejak awal untuk bisa bertarung dalam perebutan posisi pemimpin ibu kota negara ini. Namun Ahok seakan bimbang saat satu persatu partai politik mendeklarasikan dukungannya. Mulai dari Partai Nasdem, Hanura, dan juga Golkar. Sementara kedekatan Ahok dengan PDIP justru tak menjadi jaminan bahwa PDIP akan memberikan dukungannya. Teman Ahok juga sepakat, misalnya gitu ya. Udah, kalau bertiga kita pakai parpolnya 3. Maju gitu loh. Jadi oke aja. Kan targetnya kan cuma untuk maju. Jadi teman Ahok bilang, Pak, kayaknya kan teman Ahok tetap mau ngusung. Kita tetap jalan deh, independen aja. Tuh ini 3 ini udah sepakat bantu kita. Ya jalan juga. Ahok pun kini harus segera memutuskan dengan cepat lantaran masa pendaftaran Pilkada 2017 sudah semakin dekat. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, itu adalah paket yang kita baru saja saksikan mengenai bahwa Basuki Cahayapurnama ini tampaknya lagi bingung, lagi gamang. Apakah akan maju secara independen ataukah bergabung dengan salah satu partai yang kemungkinan akan meminangnya. Nah, tapi sejauh ini berdasarkan hasil survei yang ada, pemirsa, menunjukkan bahwa tampaknya elektabilitas Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan sejumlah nama-nama lainnya yang mencalonkan diri untuk memasuki bursa DKI 1. Kita lihat, pemirsa, ini berdasarkan hasil survei, Basuki Cahayapurnama ini memiliki elektabilitas berdasarkan hasil survei sebesar 53,4%, dan ini sumbernya dari Saiful Mujani Research and Consulting. Kemudian di posisi kedua ada Yusril Izzah Mahendra dengan memperoleh elektabilitas sebesar 10,4%, dan di urutan ketiga ada Tri Risma Harini sebesar 5,7%. Ini adalah hasil survei dari yang terbaru dari salah satu media survei saat ini. Kemudian di selanjutnya ada Sandiaga Uno sebesar 5,1%, Yusuf Mansur sebesar 4,6%, Adi Aksa Daud sebesar 2,6%. Kalau kita lihat, pemirsa, memang tampaknya rentang antara jumlah presentasi elektabilitas antara Ahok dengan para saingan-saingan yang lain memang agak cukup jauh rentangnya antara posisi kedua dengan posisi pertama. Kemudian di posisi ketujuh ada Abraham Lunggana sebesar 1,8%. Di posisi ke-8 ada Rieke Diah Pitaloka sebesar 1,5%. Kemudian disusul dengan Syafri Samsudin sebesar 1,3%. Itu, pemirsa, adalah bagaimana kita melihat elektabilitas ataupun kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah nama-nama yang kemungkinan nanti akan bertarung menjadi bakal gubernur DKI 1. Dan di posisi terakhir ternyata Saiful Jarod hanya memperoleh elektabilitas sebesar 0,8%. Dan untuk membahas ini, apakah posisi Ahok sebagai orang yang saat ini paling dipercaya untuk menjadi DKI 1 berdasarkan hasil survei SMRC tadi akan bersifat sementara atau karena memang tidak ada lawan? Nah, kita akan menjawabnya malam hari ini, pemirsa. Sudah ada 2 orang narasumber yang tadi sudah kami perkenalkan. Tapi sebelumnya saya ingin ke Bang Adian Napitupulu. Bang Adian, ini kan tanggapan Anda melihat mengenai Ahok ini posisinya rentangnya jauh sekali, 58% ke 10% begitu. Hasil survei ini Anda melihatnya bagaimana? Kita mau pakai ukuran apa nih? Kalau kita mau pakai ukuran sejarah, dulu Jokowi ketika melawan Fauzi Bowo juga selisihnya sangat jauh. Ketika pertama mau mendeklarasikan diri cuma 65%, 6,5%, Fauzi Bowo 70%. Waktu mendaftar ke KPU 14,5% Jokowi, 49% Fauzi Bowo. Tapi perjalanan kerja politik berikutnya dilakukan oleh partai dan relawan merubah hasil itu. Nah, kalau kita mau pakai cerita yang lain misalnya, saya ngeliat jadi lucu-lucuan. Jadi kenapa? Ahok ini sedang balapan di jalan dan itu sendirian sejak tahun 2015 bulan Juni. Lalu orang yang nonton tepuk tangan. Kan kita yang bingung. Balapan belum ada lawannya, ngebut sendirian, senang sendirian. Jadi aneh-aneh saja. Ini sama seperti teman Ahok juga. Ngumpulin KTP sendiri, ngitung sendiri, senang sendiri, tepuk tangan sendiri, ngerayain sendiri. Tapi kan ada hasil survei, Bang. Bagaimana? Bang Adian, tapi kan ada hasil survei, iya, kan bukan dari Ahok yang menghitung hasil surveinya. Kampanye atau upaya untuk mensukseskan Ahok menjadi calon gubernur itu kan sudah dilakukan sejak bulan Juni 2015. Ketika lahirnya teman Ahok. Sampai sekarang berarti sudah 12 bulan lebih. Sendirian dia jalan. Ya wajar. Tapi kan survei kan ada data, ada respondennya, ada metodologinya. Artinya
Bang Adian meragukan hasil survei ini? Begini loh, kalau startingnya sama bagaimana? Kalau startingnya misalnya kemudian kandidat lain melakukan mulai sejak bulan Juni 2015, jangan-jangan selisihnya sedikit. Ini kan ada yang baru start misalnya berapa bulan dan sampai sekarang belum ada loh yang secara terbuka mengatakan didukung oleh partai dan sebagainya, belum ada. Jadi dia masih bertarung sendirian. Nah, bertarung sendirian, menang sendirian, senang sendiri kan jadi aneh. Oke. Abang melihat mungkin ini ada unsur nanti akan menjadi anomali berarti ya kalau kita tangkap secara tersirat ya? Semua lembaga survei tahun 2012 mengatakan bahwa Pilkada Jakarta anomali. LSI dan lembaga survei yang lain bahkan tidak berani mensurvei di putaran kedua. Oke, itu di tahun yang sebelumnya, periode sebelumnya ya. Iya. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Bang Ansi Lema melihat bahwa hasil survei, kalau suara dari Bang Adian, dari PDIP gitu, perwakilan dari PDIP bisa dikatakan bahwa agak kurang percaya ini dengan survei karena bisa saja berubah-ubah begitu ya, anomali karena dianggap berjalan sendiri. Kalau Bang Ansi melihat gimana? Ini bisa menjadi patokan tidak untuk hasil 2017 nanti? Yang pertama yang saya perlu tegaskan bahwa kita perlu memahami urgensi dari survei. Kita tahu bahwa hari ini demokrasi dan politik itu sudah berkembang menjadi sangat modern. Dan modernitas dalam proses demokrasi dan politik itu antara lain ditandai dengan menggunakan metode-metode ataupun cara-cara ilmiah, cara-cara akademik untuk mengukur politik. Jadi hari ini yang namanya politik itu bisa dikalkulasi, politik hari ini bisa dihitung. Dalam proses pengambilan keputusan atau decision making proses pun itu bisa dihitung dengan mengadopsi nilai-nilai atau prinsip-prinsip statistik. Kemudian ya kita bisa memproyeksikan ataupun memprediksikan apa kira-kira realitas politik yang akan terjadi katakanlah setahun 2 tahun ke depan. Jadi kalau kita letakkan konteks survei ini memang penting diketahui oleh semua kontestan atau bakal kontestan dan juga partai politik sebagai upaya untuk mengetahui kira-kira kalau pemilu dilakukan hari ini, kira-kira kandidat yang diusung atau kompetitor yang akan menjadi pesaing itu ada pada level mana. Jadi esensi dari survei itu penting dimiliki oleh partai politik, dimiliki oleh mereka yang ingin terjun dalam kontestasi elektoral untuk mengetahui dinamika dukungan. Bisa fluktuatif, bisa naik dan juga bisa turun. Ini kan tergantung dari pendekatan kepada masyarakat. Nah, kita juga mengetahui bahwa survei ini juga penting untuk apa? Untuk setelah kita mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitas kita hari ini, kita kemudian bisa merumuskan ataupun memformulasi apa kira-kira strategi dan taktik yang perlu kita lakukan. Seperti yang dikatakan tadi Adian. Mungkin hari ini katakanlah Pak Yusril itu masih ada di ukuran 10%. Bu Risma masih ada di 5%. Dengan melihat survei ini, kemudian mereka bisa menerapkan strategi-strategi yang jitu, yang akurat, untuk kemudian bisa melakukan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan ini. Karena itu, saya kira... Gini maksudnya mungkin, ya. Relevansinya sama ini, hasil survei itu sebesar apa sih kemungkinan yang terjadi menjadi benar di kemudian hari? Ya, di tahun 2017. Saya kira hari ini kita bisa melihat ini kan tidak terlepas dari kredibilitas dan integritas dari masing-masing lembaga survei gitu. Dan kalau Adian tadi menyinggung anomali politik yang terjadi dalam Pilkada 2012, di mana pada saat itu duet Pak Jokowi dan Pak Ahok itu baru muncul di last minute atau detik-detik terakhir, tetapi kemudian bisa mengalahkan calon petahana, saya punya jawaban untuk menjelaskan itu. Survei kalau dilakukan terhadap incumbent atau petahana pasti selalu memunculkan bahwa yang namanya popularitas dan elektabilitas pasti petahana akan berada di level yang paling atas. Tetapi yang membedakan Basuki Cahayapurnama hari ini dengan Fauzi Bowo pada 5 tahun yang lalu adalah di tingkat kepuasan masyarakat. Dan tingkat kepuasan masyarakat itu terkait dengan kinerja rekam jejak yang dilakukan oleh Ahok di satu sisi dan juga Pak Hoke di sisi lain. Artinya selisih mungkin hari ini tingkat kepuasan masyarakat, kalau kita baca dari survei Saiful Mujani, itu ada di atas 70%. Dan ini bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Sementara pada saat 2012 Pak Fauzi Bowo, walaupun popularitasnya tinggi, elektabilitasnya juga meninggalkan calon yang lain, tetapi tingkat ketidakpuasan masyarakat justru tinggi. Dan ingat, pesaing pada saat itu adalah calon-calon 24 karat. Joko Widodo, yang adalah memang pemimpin yang terbukti rekam jejaknya di Solo, dan juga Pak Ahok di Belitung Timur. Karena itu, Fauzi Bowo pada saat itu, dia melawan kepala daerah yang memang lagi memerintah dan memimpin, dan masyarakat melihat apa yang dilakukan di Solo dan juga di Belitung Timur. Kalau menurut saya tidak begitu. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya, tapi kita tahan dulu Bang Adian ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. PD Perjuangan
partai yang teruji. Oke. Kan Satu-satunya partai yang pernah dihajar habis-habisan oleh Orde kabarnya Baru. kan sudah PD ada 5. Perjuangan. Dan tetap bertahan. Oposisi 10 tahun dan tetap bertahan. Oke, kabarnya kan sudah ada 5 atau 6 nama yang beredar di sana, di luar sana. Belum tahu siapa namanya, siapa di antara nama 5 itu. Belum tahu. Dan saya pikir biarkan saja itu kan kewenangan DPP untuk menyeleksi. Bagaimanapun hasilnya kita tunggu saja. Tapi yang jelas dalam proses pendaftaran ini nama Ahok tidak masuk. Satu-satunya kemungkinan kalau Ahok memang mau diusung oleh PD Perjuangan adalah ketika Ketua Umum mengeluarkan hak prerogatif dia. Oke. Tapi PD Perjuangan tidak mungkin mendukung calon independen. Oke. Kalau maju lewat PD Perjuangan, dia harus diusung oleh PD Perjuangan. Nah, itu ada prosesnya, walaupun kemudian Ketua Umum bisa mengintervensi dan hak prerogatifnya. Tapi masalah kita saya pikir tidak di situ. Tapi bagaimana kemudian kita melihat kalau Ahok saat mengusung ini. nama yang mungkin nama kuat di PDIP yang sampai sekarang juga belum muncul, itu namanya siapa? PDIP yakin ini bisa mengejar elektabilitas Ahok melalui survei ini? PDI Perjuangan yakin bisa Bisa mengalahkan mengejar. Ahok kalau tidak mencalonkan Ahok. Sangat yakin lah. Kenapa tidak? Apa yang membuat PDI yakin? Gini loh. PDI Perjuangan Yakin itu calonnya kan belum ada. bukan. Siapapun itu, ini kinerja mesin. Mesin PDI Perjuangan sangat kuat. Kita punya 267 kecamatan, artinya kita punya 2.670 ranting. Kita punya 2.000